Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita di malam minggu ini ya. Dan sebelum kita mulai di malam minggu ini, kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami boleh ada di malam minggu ini. Dan sebelum kami bertadarusan Alkitab, kami mohon Roh Kudus tolong kami, berikan hikmat, rema, kebijaksanaan, pengertian, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang dan kami memahami bagaimana kami harus hidup yang menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu biji mata Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan Yesaya pasal 39. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, saudara. Mari memuji menyembah Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya saudara. Mari sama-sama menyembah Tuhan kembali. Di setiap musim kehidupan, haleluya, waktu
ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Wow, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami memuji-Mu, kami mencintai-Mu sungguh Tuhan. Kau yang terutama, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus, sebab tiada Allah seperti-Mu. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan, di setiap musim hidup kami. Bersama-Mu Tuhan, beserta-Mu Tuhan. Kerinduan kami berjalan bersama-Mu sampai akhir hidup kami. Memuji-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Oh Tuhan, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, dari hatimu katakan, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. God bless you. Ya, kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-39 ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita membaca bersama saya ya. 3, 1 ya. Perikopnya diberi judul Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan ya, Raja Babel,
menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku." Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu akan disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini, yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini, akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Iya, Yesaya 39 hanya 8 ayat tadi, saudara. Ayat yang bicara tentang sesuatu yang bagi saya sangat bertolak belakang dengan pasal sebelumnya, pasal 38. Kita sudah bertadarusan di kemarin ya, di pasal 38 bahwa Hizkia sakit sangat keras dan memang akan mati. Yesaya berkata, umurmu tidak lama lagi akan mati, sakit keras. Dan Yesaya kemudian berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doanya dan memberikan kepanjangan usia atau perpanjangan usia sampai 15 tahun lamanya. Dan itu terjadi. Pasal 39 yang kita baca tadi adalah pasal di mana Hizkia sudah sembuh, sudah pulih. Dan itu didengar oleh Raja Babel yang mungkin saat itu adalah sekutu dari Hizkia. Sehingga Raja Babel ini kalau kita baca tadi mengirimkan utusan dan juga memberikan pemberian-pemberian. Perhatikan. Kerajaan Babel di zaman Hizkia itu bukan kerajaan Babel yang besar, yang menakutkan dan akhirnya menginvasi Yehuda dan menghancurkan Yehuda. Babel saat itu masih negara yang kecil, bahkan mungkin wibawanya lebih kecil daripada Hizkia dan kerajaan Yehuda, sehingga Raja Babel ini meski harus memberikan pemberian kepada Raja Hizkia agar dia mau menerima utusan-utusannya. Benar ya Bapak Ibu ya? Dalam konteks kerajaan, hanya kerajaan yang inferior, hanya kerajaan yang lebih rendah, yang memberikan persembahan atau pemberian kepada kerajaan yang lebih superior, yang lebih besar. Nggak mungkin kerajaan yang superior itu memberikan kepada yang inferior, ya. Karena ya logikanya tidak begitu, ya. Itu kan sebagai upeti, sebagai tanda hormat dan seterusnya. Yang punya wibawa besar tentu ya menganggap kerajaan yang lebih kecil itu ya nggak ada artinya apa-apa, ya. Mereka dibiarkan hidup saja sudah bagus, ya nggak perlu dikasih apa-apa lagi gitu. Jadi menarik di sini bahwa Hizkia baru mengalami mujizat Tuhan, diperpanjang usianya 15 tahun, tapi dia tidak mewariskan sesuatu yang excellent. Iman yang kita bisa baca di Yesaya pasal 38 yang ditunjukkan oleh Hizkia ternyata blunder dan akhirnya menurut saya, kalau saya membaca kisah Hizkia secara utuh, saya tidak lagi ingat akan imannya dan doanya dan mujizat 15 tahun itu. Sebab itu sifatnya sangat personal, ya. Yang saya tekankan justru warisan yang diberikan dia kepada raja-raja setelahnya itu tidak baik.
Karena dia sombong, dia mengundang semua utusan Babel itu untuk diperlihatkan semua yang ada menjadi miliknya, semua perbendaharaannya dipertontonkan dengan kesombongan tentu. Karena kan Raja Babel memberikan pemberian kepada dia, maka dia menganggap bahwa dia lebih hebat dan dia tunjukkan itu kepada utusan-utusan Raja Babel untuk disampaikan bahwa kerajaan Yehuda besar, jauh lebih besar daripada kerajaan kita. Dia menyombongkan diri. Dan akhirnya Tuhan marah lewat Yesaya, apa yang kau pertontonkan kepada utusan Babel, apa yang disimpan, yang didapatkan secara turun-temurun sampai hari ini oleh leluhurmu, semuanya tidak ada yang tidak, ya, akan diangkut ke Babel suatu hari kelak. Kerajaan Babel yang di zaman Hizkia begitu rendah, lebih rendah daripada kerajaan Yehuda, suatu hari kelak akibat blunder kesalahan yang dilakukan Hizkia, akhirnya menjadi kerajaan yang luar biasa, imperium yang besar, dan bahkan akhirnya menghancurkan Yehuda. Bait Allah yang menghancurkan adalah Nebukadnezar Raja Babel. Yerusalem yang menghancurkan adalah kerajaan Babel dengan Nebukadnezarnya. Kerajaan Babel, raja-raja Babel berikutnya sampai di titik Nebukadnezar naik tahta. Akhirnya nubuatan Tuhan tentang apa yang dilakukan Hizkia, di mana semua yang dimiliki di perbendaharaanmu akan diangkut di Babel, terjadi. Sampai-sampai perkakas-perkakas bait Allah dirampok, semuanya hilang, semuanya diangkut ke Babel. Semua karena kesombongan, sesuatu yang nggak penting banget gitu, menyombongkan diri dan seterusnya. Dan yang menjadi ironis, ini dilakukan oleh orang yang sepertinya punya iman. Itu yang berkali-kali saya bilang bahwa kita harus belajar menjadi orang yang tidak sombong, belajar menjadi orang yang terus low profile, menjadi orang yang terus merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang pernah kita lakukan yang hebat-hebat itu ya nggak bisa kita anggap bahwa kalau kita sudah melakukan yang hebat di masa lalu, ke depan pun kita akan melakukan hal yang hebat. Faktanya di Yesaya 38, Hizkia sepertinya punya iman yang luar biasa, sehingga Tuhan mendengarkan doanya dan ditambahkan usia 15 tahun, sakit parahnya disembuhkan Tuhan. Tapi di pasal 39 kitab Yesaya, Hizkia yang sama, orang yang sama, akhirnya mewariskan sesuatu yang tidak baik, yakni anak cucunya, raja-raja setelahnya, bahkan kerajaan Yehuda akhirnya habis gara-gara semua yang dia miliki, semua yang kekayaan yang dia dapatkan sebagai Raja Yehuda dipertontonkan dengan sombong kepada orang-orang lain. Padahal semua itu didapat oleh Hizkia, diwariskan oleh Hizkia dari raja-raja sebelumnya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita ngomongin Daud, Daud itu cuma gembala 2-3 ekor kambing domba bapaknya Isai. Tapi akhirnya menjadi raja besar, itu karena anugerah Tuhan. Salomo juga demikian. Raja-raja seterusnya mestinya memahami bahwa mereka bisa kaya raya, itu mewarisi sesuatu dari nenek moyang mereka, yang Daud nenek moyang mereka sebenarnya nggak punya apa-apa. Semua karena Tuhan yang memberikan kepada Daud dengan cuma-cuma, semata karena by grace, karena anugerah. Maka jangan sombong, saudara. Apalah artinya sombong itu? Ya. Sesuatu yang hebat akhirnya terkubur, yang terendus, yang tercium, hanya yang jelek. Saya kalau ingat Hizkia, ya ingat kesombongannya itu. Ya sempat ingat juga tentang doanya tadi, tapi tertutupilah karena blunder konyolnya ini. Sesuatu yang nggak penting banget tapi dilakukan dan itu menyakitkan hati Tuhan. Maka hati-hati dengan hal-hal kecil yang kita anggap itu kecil, kita anggap itu sepele, kita anggap itu nggak ada artinya apa-apa. Tapi karena kita lakukan, itu menyakitkan hati Tuhan. Maka jangan cuma berpikir perkara-perkara yang besar, hal-hal yang besar. Kadang-kadang yang kecil-kecil itu yang membuat kita akhirnya terhisap dengan kesesatan, terhisap dengan dosa, dan akhirnya nggak sadar kita melepaskan diri dari keselamatan, dari kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hizkia seperti itu.
Dan kalau kita baca tadi, begitu sombongnya dia, bukan saja mempertontonkan kekayaannya, apa yang dia miliki, isi perbendaharaannya kepada orang asing, tapi dia berkata, semuanya ketika Yesaya berkata kepada dia, nanti akan diangkut, anak-anakmu nanti akan ditawan dan seterusnya menjadi sida-sida. Dan itu tergenapi kan? Di zamannya Daniel, Daniel itu adalah pangeran dan dia menjadi sida-sida, menjadi kasim, ya. Ya, mungkin besar kemungkinan adalah laki-laki yang dipekerjakan di istana, terutama melayani raja-raja dan anggota keluarganya, dan supaya dia tidak menikahi anak-anak gadis raja atau apa namanya putri-putri raja, maka sida-sida atau kasim itu dikebiri sehingga tidak bisa memiliki kejantanan lagi atau kemampuan untuk tertarik terhadap seorang wanita. Ya, bayangin. Dia berkata ketika Tuhan bersabda lewat Yesaya bahwa keturunannya akan mengalami hal itu, dia berkata, baik banget apa yang dikatakan Tuhan. Tapi dalam hatinya dia berkata, nggak apa-apa, yang penting di zamanku aman. Ini kan kesombongan. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu apakah tipikal orang yang seperti ini. Yang kalau berpikir, ya korupsi, tanpa berpikir bahwa kalau kita korupsi, kalau kita melakukan hal yang jahat, firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kita nggak peduli gitu akan adanya kutuk yang bisa dialami oleh anak cucu kita karena perbuatan kita. Kita berpikir ya udah gue korupsi aja. Yang penting di zaman gue hidup enak. Saya sudah pernah cerita kan, saya kenal sebuah keluarga yang orang tuanya itu kaya raya, orang tuanya itu luar biasa, mampu sekali. Tapi sejak kecil juga saya tahu bahwa kami curiga, ya orang-orang yang mengenal keluarga ini curiga bahwa mereka itu mendapatkan sesuatu dari sesuatu yang nggak benar. Karena meskipun Kristen, ada ritual gitu setiap tahun mereka harus ke Gunung Kawi. Ya, jadi kami menduga, yang mengenal mereka menduga ada hal yang nggak benar. Kenapa harus setiap tahun mereka ke Gunung Kawi? Setiap tahun mereka harus kembali ke Jawa. Padahal mereka bukan orang Jawa, bukan berasal dari suku Jawa. Tidak ada kepentingan mereka setiap tahun pulang kampung di pedalaman Jawa, karena itu bukan kampung halaman mereka. Tapi itu mereka lakukan. Ya. Dan faktanya memang mereka kaya. Tapi yang saya ingat, sang suami akhirnya mati, relatif usia muda. Kemudian sang istri meskipun mati, ya tidak terlalu muda, tapi juga tidak bisa dibilang umur panjang. Dan setelah orang tuanya mati, anak-anaknya tidak bisa menikmati. Ya. Hari ini saya yang menjadi saksi hidup perjalanan keluarga ini melihat semuanya, anak-anaknya, mantu-mantunya hidup dalam keprihatinan. Tidak, atau belum sampai miskin bangkrut dan nggak punya rumah gitu ya. Tapi secara ekonomi sangat kesulitan, padahal mereka dulu waktu masih kecil, masih anak-anak, mereka punya orang tua yang kaya raya. Jadi saya tidak bisa berpikir ada saudara yang mau mendapatkan kekayaan dengan cara yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan, terus kau menikmati semua tadi, dan tidak berpikir bahwa ada dampaknya nanti buat anak mantu cucu kita. Saya melihat sebaliknya ya, saya bukan cuma menyombongkan diri, tapi saya memiliki orang tua, bapak almarhum itu yang orangnya lempeng banget, lurus. Ya saya tahu di posisi dia dalam tugasnya sebagai tentara, dia punya posisi yang tidak dibilang basah, tapi posisi yang cukup nyaman lah. Kalau misalnya bisa menikmati sesuatu yang bukan menjadi haknya. Karena di bawah bapak saya itu mengelola dana yang cukup besar, ya. Dan dana itu ketika kursi itu diduduki oleh pejabat sebelumnya, itu tidak dikorupsi, ya. Uang pokoknya tetap, tapi bunganya tidak pernah sampai. Bunganya itulah yang diambil dan seterusnya dan seterusnya. Secara laporan keuangan negara tidak dirugikan, tapi bunga
ya, yang mestinya ada itu tidak pernah masuk, sehingga ya uangnya segitu-gitu aja. Ya, di zamannya bapak saya mengembalikan bunga yang menjadi uh, hak dari pokok, yakni uang negara yang dia kelola. Dia tidak ambil sepeser pun. Dan itu dipertanyakan, ditertawakan oleh rekan-rekan sejawatnya. Tapi bapak saya memang orangnya lurus seperti itu. Sampai dia mati, dia tidak orang yang berkelimpahan secara harta, tapi dia tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah sampai tidak makan, saya tidak pernah sampai tidak punya lauk di meja makan. Bahkan relatif ketika saya kecil, makanan saya ya yang saya tahu cuma ayam, ya, telur, tahu tempe sekali-kali. Tapi ayam itu menjadi makanan pokok gitu ya. Ayam, ayam. Kami tidak suka ikan karena ibu saya tidak bisa memasak ikan. Ya. Jarang ada ikan karena juga mungkin latar belakang orang tua saya yang bukan tinggal di tepi pantai atau di pesisir, tapi di lembah dan ngarai, ya, di kaki gunung. Juga makan daging ya meskipun pernah tapi tidak terlalu sering. Mungkin juga karena mengolah daging zaman itu kan agak sulit ya, belum ada presto, belum ada yang bisa membuat daging empuk. Jadi kalau masak itu cukup panjang, dan ibu saya orang yang bekerja, jadi kalau mau masak itu ya tidak bisa masak itu sampai berjam-jam, yang praktis aja. Ya, pernah makan daging ya, tapi tidak sesering makan ayam gitu. Tapi ayam pun makanan yang luar biasa di zaman itu, ya. Saya tidak pernah makan ayam itu hanya paha bawahnya saja. Ibu saya tidak pernah memotong paha atas dan paha bawah dibagi dua gitu. Selalu menjadi satu, paha atas, paha bawah, dan dada. Kebetulan saya tidak suka makan dada, saya sukanya makan paha, dan kalau saya makan paha itu berarti paha bawah dan paha atas. Ya. Kami tidak pernah kekurangan, tapi dibilang berlebih tidak. Tapi yang saya rasakan ya, ketika mereka hidup dengan sederhana tapi lurus, dampaknya ke saya paling tidak yang bisa saya rasakan. Saya menikmati yang namanya berkat Tuhan itu. Dan saya percaya itu akibat salah satunya dari taburan yang dilakukan oleh orang tua saya. Ya. Sehingga hidup saya pun saat ini masih oke. Tidak berlebihan, tapi juga meskipun secara nominal tidak besar, tapi kami tidak sampai menderita gitu. Ada aja jalan Tuhan. Ada aja berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat saya dan sekaligus pelayanan yang sedang saya bangun, yakni Gereja JKI The Way. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, saya heran kalau ada orang yang berperilaku semaunya sendiri tanpa memikirkan dampaknya buat keturunannya. Itu saya heran. Apalagi kalau itu orang Kristen. Karena saya sudah membaca kisah Hizkia dan saya ngelus dada. Kalau ada orang-orang hari ini itu berpikiran selfish, egois. Yang penting zamannya gue enak, yang penting ketika gue hidup enak, gue gak peduli lah sama anak mantu cucu gue nantinya. Itu urusan mereka masing-masing. Ini berarti bukan orang Kristen. Artinya dia tidak pernah membaca Alkitab. Firman Tuhan berkata berkali-kali, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Semoga kisah Hizkia di pasal 38 kemarin yang kita sudah tadarusin, dan juga di pasal 39 yang hari ini di malam minggu ini kita bahas, membuat saudara mengerti dan memahami bagaimana menjadi pribadi yang benar. Beriman keren, tapi ketika Tuhan jawab iman kita, jangan kemudian kita berkata sampai mati kita akan punya iman yang keren terus. Enggak, Hizkia tidak. Akhirnya Hizkia mati setelah ditambah usia 15 tahun. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan nubuatkan. Tapi dia tidak mewariskan sesuatu yang baik buat anaknya. Karena beberapa generasi setelah dia, keturunannya
ditawan ke Babel, dan semua yang dia miliki, yang dia wariskan kepada anak cucunya, dirampas dan dibawa semuanya tanpa terkecuali ke Babel. Sehingga akhirnya kerajaan di mana dia duduk di atas tahta Yehuda, akhirnya di masa mendatang tidak lagi dirasakan oleh anak-anak. Sampai detik ini tidak ada lagi raja yang duduk secara de facto di tahta Israel. Tahta Yehuda, tahta Israel hilang. Kita orang Kristen mengimani itu sudah dimiliki Yesus. Tapi secara kasat mata hari ini tidak ada keturunan Daud yang menjadi pemimpin dari Israel, pemimpin dari bangsa Yahudi. Semua gara-gara apa? Kalau kita membaca Alkitab dan kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan, semua biang keroknya karena Hizkia. Seseorang yang sebelumnya punya iman besar sehingga usianya ditambah 15 tahun padahal dia sudah sekarat. Alami mujizat, tapi dia mewariskan sesuatu yang tak baik buat keturunannya. Semoga tidak kita ulangi. Semoga tidak kita lakukan sehingga kita bisa mewarisi yang terbaik buat anak-anak kita. Jangan lakukan blunder. Jangan konyol kayak Hizkia. Tundukkan kepala kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam minggu ini kami belajar dari beberapa ayat di Yesaya 39 dan mampukan kami untuk bisa menyikapi dengan benar, mencontoh imannya Hizkia di pasal 38, tapi tidak mengulangi kebodohan Hizkia dengan kesombongannya di Yesaya pasal 39. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Bapak Ibu, sampai jumpa di padarusan minggu depan. Hari Minggu besok saya melayani saudara di ibadah Minggu pagi jam 6 di YouTube, dan kemudian juga ibadah jam 11. Bapak Ibu yang tinggal di Serpong bisa datang, dan kalau jauh dari Serpong bisa mengikuti juga secara online. Di ibadah subuh saya akan berkhotbah tentang Yakub di Yabok, bagaimana Yakub bisa menang lewat pergumulannya, melawan pergumulannya. Saya mau bagikan apa yang saya dapatkan dari kisah ini. Dan di ibadah jam ke-11 saya akan kembali mendalami tentang Tritunggal, tentang Trinitas. Sebenarnya Logos itu siapa sih? Sebenarnya firman itu siapa sih? Ya. Bapak Ibu, kalau mau belajar tentang pemahaman tentang Allah dalam perspektif iman Kristen, tentu yang saya dapatkan dari Tuhan akan saya bagikan. Dan kalau mau belajar bersama saya, jangan lupa besok beribadah bersama JKI The Way, baik jam 6 pagi maupun siang jam 11. Pasti akan memberkati semua. Sampai jumpa. God bless you.